Baik, saat ini kita selesai sidang kasus dengan terdakwa Benedictus BK, kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Agenda sidangnya pemeriksaan saksi korban. Jadi di dalam persidangan tadi kita juga perlu mengetahui apa alasan saksi korban tidak hadir pada sidang sebelumnya. Jadi sudah 4 kali sidang. Ternyata saksi korban ini dibiayai oleh Danto Danto yang saya duga sebagai oknum mafia ini ke Jakarta untuk menghindari persidangan. Jadi kita duga. Yang kedua, terkait fakta-fakta persidangan sebelumnya mengenai Bapak Canisius Kila, ayah kandung korban Don ini, Veronica dan lain-lain, terkait keterangan mengatakan bahwa Benedictus tidak pernah menipu atau menggelap uang mereka. Justru Benedictus yang mengaku mereka. Setelah saya konfirmasi ke saksi korban, saksi korban tadi, dia mengatakan dia tidak tahu. Dia mengatakan dia tidak tahu. Jadi dia pun sebagai korban, dia bingung, dia bingung. Dia tidak tahu pasti kerugian dia alami berapa. Dia ke kantor polisi, lalu membuat laporan. Tapi kerugian pasti apakah 1,5 M, apakah 116 juta, apakah itulah 5 juta, dia sendiri tidak tahu dalam perkara ini. Jadi di mana-mana kita kalau namanya korban, kita tahu pasti kerugian kita lapor ke polisi, Pak, kerugian saya sekian, bukti sekian. Jangan kita lapor angin kosong itu. Lalu nanti di persidangan baru kaget. Oh, kerugian saya sekian. Itu pun mungkin setelah diajarin oleh oknum-oknum tertentu. Begitu. Jadi dalam perkara ini jelas dari keterangan saksi-saksi yang lain sebelum diperiksa, tidak ada satu saksi pun yang mendukung yang mengatakan bahwa Benedictus itu penipu atau menggelapkan uang. Termasuk korban pun bingung. Dia tidak tahu kerugian pasti dia berapa. Oke, terkait sepeda motor, dia sendiri yang meminta keluarga di Batam untuk mengamankan motor di tempat kediaman rumah Bapak Benedictus BK. Jadi motor sudah dia yang minta. Terkait keuangan, berapa jumlah uang yang dia terima, berapa jumlah, itu juga atas permintaannya kepada Bapak Benedictus BK, bukan atas inisiatif. Jadi dia sendiri meminta untuk mengamankan uang tersebut. Dia juga meminta berdasarkan kebutuhan dia. Jadi bukan kena paksaan. Terkait perjanjian untuk mencairkan uang, untuk memberikan perwakilan tadi, dia sendiri mengakui bahwa dia memberikan kuas ke Bene, namun dia tidak membaca isinya itu apa, dalam perkara ini. Jadi dalam perkara ini saya pikir saya tidak mungkin anak TK aja pahamlah kasus ini, gitu. Dari masalah dulu perkaranya, mulai jatuh pesawat, mulai korbannya Safa, mulai dari awal itu dilaporkan, membuat laporan settingan seolah ada korban palsu settingan, lalu dicabut lagi. Jadi kasus ini sudah sangat jelas Tinggal saya hanya memohon kepada majelis hakim ke depan supaya bisa memutuskan perkara ini dengan baik. Karena persidangan itu kan masih lama Tetapi juga tentunya kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang Maha Tahu kita doakan supaya mafia-mafia oknum mafia ini supaya dia selamat Jangan hanya saudara kita Benedictus jadi tumbal dalam kasus. Karena dia bukan penipu, dia bukan penjahat, bukan penggelap uang. Baik, ada tambahan dari saya? Baik, sekian saja. Kita siap untuk sidang berikut, saksi dihadirkan saya. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan ahli pidana dan juga ADC. Cukup dari saya. Salam keadilan.